Aduh, berita aneh-aneh aja ya bos. Pagar laut. Kedengarannya lucu banget ya. Laut dipagerin berpuluh-puluh kilometer lagi. Terus banyak yang nggak tahu. Ya pura-pura nggak tahu sih. Pura-pura nggak tahu kalau ada yang beli laut gitu ya. Yang gue aneh, kenapa sih pemerintah yang ngizinin itu bisa ngizinin gitu laut dipagerin, dikapling-kapling, dijual ke perusahaan. Nah, mereka bener-bener enggak apa ya, jadi bingung ngomongnya juga. Enggak mikirin nasib nelayan gitu, berpuluh-puluh kilometer. Kalau itu jadi sampai dibangun, terus nelayan mau kemana? Mau cari makan di mana gitu? Mau ke laut harus kemana dulu? Muter jauh berpuluh-puluh kilometer, mau ke laut doang. Terus perahunya ditinggal di mana? Itu pemerintah yang ngasih izin tuh kayak gimana sih otaknya nih? Nggak ada otaknya apa gimana? Nggak mikirin masyarakatnya, malah mikirin segelintir orang korporasi. Untung ada nelayan yang berani ngomong ya. Berani ngomong, pintar ngomong. Pak Khalid, untung ada dia. Jadi bisa disuarakan suara masyarakat nelayan itu. Dan anehnya ada mahasiswa yang ngebelain kalau itu swadaya masyarakat. Ini mahasiswa ini, bilangnya gimana ya? Mana mahasiswa tolol apa gimana ya? Ternyata setelah ini terungkap gitu ya, pagar laut di Tangerang ini terungkap, tiba-tiba pagar laut yang di laut-laut lain itu mulai bermunculan di Bekasi, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, bahkan ada yang sertifikat hak miliknya udah jadi gitu. Pusing, laut dijualin gitu. Iya, kata mereka sih buat reklamasi. Reklamasi bikin perusahaan mereka, bikin perumahan, bikin apalah, kota baru buat mereka, orang-orang yang berduit lah. Masyarakat miskin mau dikemanain? Kalau semuanya buat masyarakat yang kelas atas, terus kelas kecil mau dikemanain? Anehnya gini, pemerintah daerahnya juga, pemerintah desanya juga, kenapa sih nggak mikirin rakyatnya sendiri, malah mau-maunya gitu didikte sama perusahaan. Dan anehnya ini pagar laut ini udah berbulan-bulan, mageran ini berbulan-bulan, nggak semalam jadi, berbulan-bulan. Dan anehnya ini semuanya diem gitu, baru setelah ada nelayan yang protes baru rame. Untungnya ada nelayan yang pemberani gitu, mau menyuarakan suara nelayan, suara rakyat, masyarakat kecil gitu. Dan untungnya juga sekarang zamannya medsos ya, jadi terlihat jelas mana yang benar, mana yang salah gitu. Masyarakat banyak yang mendukung Pak Khalid buat terus berjuang mempertahankan hak-hak nelayan. Dan untungnya juga pemerintahan Prabowo ini tegas ya, buat melindungi masyarakatnya, buat para nelayan, para petani. Ini Prabowo ini tegas banget nih, langsung menurunkan TNI dan jajarannya untuk mencabuti semua pagar-pagar laut ini. Herannya ini pemerintahan kemarin ini gimana nih? Ya sebenarnya di pemerintahan daerahnya itu aneh banget ya. Laut kok bisa di HGU kan, bisa dijual gitu ke korporasi buat dibikin apalah itu, pik-pik apalah. Kadang gua suka bingung juga kalau lihat-lihat berita-berita tentang hal-hal yang kayak gini. Ini pemerintah daerah sama pemerintah pusatnya gimana nih sih? Kok aneh, gak mikirin gitu, mikirin masyarakatnya. Kan jelas-jelas kalau misalkan laut dipagerin kan nelayan mau kemana lewatnya coba? Harus muter dulu berpuluh-puluh kilometer. Lah, solarnya habis buat di jalan doang. Semoga kedepannya pemerintah kita akan lebih baik ya, karena kalau pemerintah pusat kelihatan udah mulai baik, mulai bagus. Cuman nih pemerintah daerah nih agak sedikit harus dikerasin lah kalau menurut saya. Pemerintah daerah itu kayak nggak kerja buat masyarakat,
di mana-mana juga kelihatannya kayak gitu. Jadi mereka itu kerjanya buat yang berduit, buat yang perusahaan-perusahaan yang ngasih-ngasih pelicin gitu. Kalau buat masyarakatnya kayak nggak kerja. Ya terbukti di mana-mana juga lah beritanya, atau keluhan-keluhan masyarakat juga kayak gitu, di mana-mana juga sama aja. Pemda itu ya kayak gitu, apalagi pemerintah desa. Kalau lihat di media sosial gitu, masyarakat ngeluh-ngeluh tentang pemerintah daerah tuh, tentang pemerintahan desa. Aduh, kacau. Banyak yang semena-mena nggak memikirkan masyarakat, memikirkan golongannya sendiri. Padahal mereka ya digaji pakai duit masyarakat juga. Tapi ya namanya juga manusia. Kalau udah punya jabatannya kayak gitu. Ya mudah-mudahan pagar laut ini segera berakhir ya, segera dicabutin dan nelayan bisa mencari ikan lagi dengan mudah, dengan gampang, tanpa terhalang sama masalah-masalah yang kayak gini. Dan semoga pagar laut di mana-mana juga sudah beres lah, jangan ada masalah lagi. Oke, selamat siang.